Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Akbar Rizky Lingga. Di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus yang diberikan oleh dosen saya sebagai proyek untuk UAS. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari flowchart-nya, studi code-nya, terus saya akan menjelaskan kode program, serta membahas satu persatu materi dari kode program yang telah saya buat. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita lanjut ke studi kasusnya. Nah, sebelum kita membahas tentang flowchart dan studi code-nya, di sini saya akan membaca studi kasusnya dulu. Jadi, studi kasusnya itu seperti ini. Pak Tono memiliki pekerjaan pemindahan barang kantor dari gedung A ke gedung B. Pak Tono memiliki fasilitas alat pembawa barang sebanyak 2 buah dengan spesifikasi yang berbeda. Pembawa pertama bisa membawa 2 barang besar sekaligus, tetapi pengoperasiannya sangatlah berat. Sedangkan pembawa kedua hanya bisa membawa 5 barang kecil sekaligus dan pengoperasiannya ringan. Pak Tono harus memindahkan 10 barang besar dan 15 barang kecil. Dan di sisi lain, pembawa kedua dapat membawa 1 barang besar dan pembawa pertama dapat membawa 6 barang kecil. Dalam satu waktu, Pak Tono hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa. Nah, berarti diketahui ya, di antara 2 pembawa tadi, hanya 1 yang bisa digunakan. Nah, sehingga Pak Tono harus menghitung beban untuk memindahkan seluruh barang tersebut. Anda diminta Pak Tono membuat program untuk mencari kombinasi pekerjaan yang tidak banyak berulang dan membuang tenaga. Sebelum menjelaskan pseudocode dan flowchart-nya, di sini saya akan menjelaskan logika dari kasus ini dan saya akan menganalisa bagaimana kasus ini bekerja. Kita reka ulang adegan di mana ada sebuah kantor yang memiliki 10 barang besar dan 15 barang kecil. Nah, 10 barang besar dan 15 barang kecil ini akan dipindahkan dari gedung A ke gedung B. Nah, dalam sebuah kantor itu mempunyai 2 fasilitas membawa barang. Nah, yang pertama, pembawa barang pertama itu dia bisa membawa 2 barang besar sekaligus dan bisa membawa 6 barang kecil sekaligus. Nah, terus yang pembawa kedua dia bisa membawa 5 barang kecil dan 1 barang besar. Nah, sehingga Pak Tono itu hanya bisa mengoperasikan 1 pembawa. Terus kita diminta untuk mencari dari kedua pembawa itu yang mana yang paling efisien dari kedua itu, yang mana langkahnya yang paling efisien, yang paling singkat serta tidak membuang tenaga. Diketahui ya, kan pembawa pertama itu bisa membawa 2 barang besar dan 6 barang kecil. Langsung aja itu dibagi 2 dibagi 10 berarti ada 5 langkah untuk membawa 10 barang besar, dan 6 bagi 15 itu sekitar 2 atau 3, yang berarti 5 ditambah 2 atau 3 itu sekitar 7 atau 8. Berarti pembawa pertama bisa membawa 10 barang besar dan 15 barang kecil itu dengan total 7 sampai 8 langkah. Nah, terus yang pembawa kedua itu dia kan bisa membawa 5 barang kecil dan 1 barang besar ya. Di mana 1 barang besar dibagi dengan 10 itu berarti memiliki 10 tahapan atau 10 langkah. 15 bagi 5 berarti 3. Berarti 10 ditambah 3 ada 13 langkah yang dilalui oleh pembawa barang kedua. Nah, ini udah bisa disimpulkan ya bahwa pembawa barang pertama itu lebih efisien, lebih tidak banyak berulang dan tidak membuang tenaga. Yang dimana berarti jawaban yang paling efisiennya itu adalah pembawa pertama. Nah, oke. Sudah paham tentang kasusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart mengenai kasus ini. Nah, sebelum saya menjelaskan flowchart tentang studi kasus tersebut, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu flowchart? Nah, kalau belum tahu, saya akan menjelaskan apa itu flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Nah, lalu flowchart itu memiliki simbol-simbol ya, seperti ini, yang dimana ada garis untuk
menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Ada seminator simbol untuk stop, terus bisa dilihat di sini buat simbolnya. Lama juga kan kalau dibaca satu-satu. Oh, semuanya nggak mesti kepake gitu. Palingan yang kepake yang kayak flow, kayak seminator simbolnya, terus kayak processing simbolnya, terus ada simbol decisionnya, simbol input outputnya, mungkin yang kepake hanya itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas flowchart dari studi kasus yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan flowchart dari studi kasus tersebut. Nah, seperti biasa itu kita mulai dulu programnya, kita start. Terus kita akan mendeklarasikan array 2 dimensi. Jadi pada studi kasus itu saya mendeklarasikan array sebagai bentuk penyimpanan data yang lebih dari satu, gitu loh. Seperti mendeklarasikan integer barang, yang dimana itu barang 10 yang besar, 15 yang kecil. Terus integer kapasitas 1 dan 2 itu maksudnya fasilitas yang membawa tadi, pembawa 1 dan 2. Yang dimana diketahui tadi pembawa 1 2 barang besar dan 6 barang kecil, sedangkan yang kapasitas yang kedua itu membawa 1 barang besar dan 5 barang kecil. Nah, ini kan deklarasinya itu di fungsi utama ya, atau di main fungsi. Nah, terus kita akan membuat fungsi yang kedua, yang dimana fungsi ini berguna untuk menghitung total angka, membaca deklarasi, dan fungsi pada kode. Nah, dalam fungsi itu ada proses langkah yang dimana di sini akan menghitung total angka kecil. Langkah barang kecil sama dengan barang satu, yang dimana barang satu itu adalah kalau di array itu baca 0 dan 1 gitu, nggak dari 1 2, berarti barang kecilnya 15 di sini berarti 1. Kapasitas satunya itu ada 6 dan 5. Di sini langsung 2 gitu ya, karena nanti di fungsi yang pertama itu bakalan bedain nanti di fungsi mainnya. Oke, jadi next ya, jika barang 1 atau barang yang 15 dibagi dengan kapasitas dari kedua pembawa tidak sama dengan 0, maka maksudnya itu tidak sama dengan 0 berarti dia ada hasilnya. Maka dia akan keluar sebagai langkah barang kecil. Paham kan ya? Kalau ada hasilnya dia bakal keluar sebagai langkah barang kecil. Sama dengan menghitung total langkah barang besar. Sama. 0 berarti 10, 0 berarti 2 dan 1. Kapasitasnya sama 0 berarti berarti dia ada total langkahnya. Langkah barang besar dan barang kecil itu ditambah, lalu dapatlah total langkah. Total langkah inilah yang akan dibawa ke main fungsi, lalu akan diproses menghitung yang mana yang paling efisien dari kedua pembawa tersebut. Nah, di sini percabangan if apabila total langkah yang pertama atau yang pembawa 1 itu lebih kecil dari pembawa 2, maka pembawa barang pertama itu lebih efisien. Dan jika total langkah yang pertama itu lebih besar daripada total langkah yang kedua, maka pembawa yang kedua lebih efisien kan. Nah, setelah dibandingkan tadi, kan hasilnya itu 7 dan 13, berarti yang total langkah yang pertama itu lebih efisien. Maka outputnya akan menampilkan berapa total langkah pembawa 1, total langkah pembawa 2, dan dari kedua tersebut yang manakah yang paling efisien. Lalu programnya akan selesai. Nah, itulah flowchart yang saya buat berdasarkan studi kasus yang diberikan oleh dosen saya, Pak Razi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana pseudocode dari studi kasus tersebut. Nah, sebelumnya, apakah kalian mengerti atau apakah kalian familiar dengan pseudocode ini? Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pseudocode. Nah, pseudocode adalah representasi abstrak dari algoritma atau proses komputasi dalam bentuk yang mirip dengan kode pemrograman. Tetapi, itu lebih sederhana dan tidak terikat pada sintaks bahasa pemrograman tertentu. Ini memungkinkan penulisan algoritma yang dapat dibaca oleh manusia, tetapi tidak ditujukan kepada mesin atau robot. Agar lebih mudah dipahami ya, kalau flowchart itu adalah diagram alur, maka pseudocode-nya itu adalah representasi bahasa atau penulisan secara manusia. Langkah-langkah, step by step-nya gimana gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Contohnya ini ada kayak gini aja contohnya. Ini lebih mudah dipahami kan daripada yang flowchart tadi. Ini mulai, terus definisikan variabel nilai n, mendeklarasi itu maksudnya. Terus kita disuruh input nilai n, centang nilai n. Ini ada percabangan, jika nilainya 80, bla 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 a.
B, C, D, E, dan psi. Nah, itu contoh pseudocode-nya. Nah, saya anggap kalian paham ya mengenai pseudocode ini. Lalu bagaimana sih pseudocode dari project studi kasus yang tadi? Ini saya buat pseudocode-nya. Nah, ini pseudocode-nya itu sama, itu start dulu, lalu kita akan mendeklarasi array dalam fungsi main, yang dimana barang 2 yaitu terdiri dari 2 array, kumpulan 2 data integer, 10 dan 15, 10 barang besar dan 15 barang kecil. Terus ada deklarasi array untuk yang fasilitas 1 atau pembawa 1, itu 2 barang besar dan 6 barang kecil, dan sama tadi pembawa 2, 1 barang besar dan 5 barang kecil. Ini adalah deklarasi total angka 1. Yang ini adalah total angka pembawa 1. Total angka dari membawa 10 barang besar dan 15 barang kecil itu ditambahkan, lalu dijadikan, dipisahkan di sini total angka 1 dan total angka 2. Terus ada function atau fungsi untuk menghitung langkah barang. Ini ada barang, ada kapasitas, ada total langkah. Sama kayak tadi ya, langkah barang besar dikurang barang sama dengan barang 0, yaitu 10. Yang tadi lah ya. Jika barang 0 dibagi kapasitas 10 itu mempunyai hasil, maka incrementnya akan bertambah 1. Kalau totalnya itu akan bertambah 1 per 1 gitu loh. Nah, sama kayak tadi ini, terus end function. Di situ nanti di fungsi utama kita akan memanggil fungsi dari hitung total langkah. Dengan hitung langkah, kita memanggil hitung langkah barang kapasitas 1 dan total langkah 1, terus menghitung langkah barang dan kapasitas 2 dan total langkah 2. Lalu kita akan print itu output atau cout-nya. Langkah barang pembawa pertama itu berapa, langkah pembawa barang kedua itu berapa. Terus ini ada percabangan yang dimana ini adalah untuk menentukan yang mana yang lebih efisien. Sama yang tadi kayak saya jelaskan dan sama juga yang kayak di flowchart-nya ya, berarti total langkah 1, total langkah jika total langkah 1 lebih kecil dari total langkah 2, maka pembawa barang 1 lebih efisien dan sebaliknya. Jika enggak, berarti kedua pembawa barang sama efisien. Itu and selesai programnya. Nah, sampai di situ saya harap kalian semua paham mengenai flowchart, analisa studi kasus, dan pseudocode yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tentang kode programnya. Nah, ini dia kode programnya. Oke. Pertama-tama kita membuat itu bagan atau struktur dari C++-nya. Include ifstream seperti biasa using namespace std agar std-nya ini nggak dibuat lagi pas untuk kita menampilkan atau cout variabelnya. Itu. Terus di sini kita menggunakan fungsi void. Nah, sebenarnya kalau link itu dia dibuat dari fungsi main dulu. Berarti kita mendeklarasikan dulu nih. Kalau buat untuk yang studi kasus gini ya, kalau menggunakan fungsi seperti ini, maka kita harus membuat fungsi yang pertama dulu, fungsi utama. Nah, ini menggunakan tipe data integer. Seperti yang kita ketahui, tipe data itu terbagi menjadi 6. Nah, di sini saya menggunakan tipe data integer karena barangnya itu berjumlah 10 dan 15. Dan itu enggak berkoma ya, maka itu termasuk ke dalam tipe data integer. Yang dimana tipe data integer itu adalah untuk menyimpan bilangan positif atau negatif. Lalu ada tipe data string. Tipe data string itu untuk menyimpan kumpulan karakter atau kalimat. Terus ada float, itu untuk menyimpan bilangan desimal, dan char untuk menyimpan karakter atau satu huruf. Lalu ada boolean untuk menentukan nilai logika dari true dan false. Lalu ada double untuk menyimpan bilangan desimal yang lebih tinggi dari float. Di sini saya udah buat contohnya ya, bisa dilihat di kodenya aja. Nah, ini dia, run aja, hasilnya seperti ini. Nah, oke, ini adalah contohnya. Oke ya, selanjutnya variabel. Nah, di sini saya menggunakan variabel barang, yang dimana variabel itu untuk menyimpan data yang nilainya itu bisa diubah. Dia kan ada variabel dan konstanta. Kalau untuk mudah memahaminya ya, kalau variabel dia bisa menyimpan data dan bisa mengubah nilainya. Tapi kalau konstanta
hanya menyimpan nilai tapi nggak bisa diubah. Contoh ya, ada saya buat kodenya nih. Nah, ini adalah contoh dari variabel dan konstanta. Kalau mendeklarasikan konstanta, di sini harus ada const, integer, konstanta 20. Nah, ini kalau kita run ya, ini kelihatan kayak baik-baik aja, nggak ada masalah, nggak ada errornya. Kalau kita run, sih ada kesalahan konstantanya sama error, nilai tidak bisa diubah. Ya, karena emang nggak bisa diubah nilainya. Jadi kalau di sini kita ubah, yang nggak jadi nggak pakai konstanta baru bisa keluar muncul 15 dan 25-nya. Nah, muncul kan. Oke, mungkin mudah dipahami ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai percabangan. Di sini ada percabangan dalam fungsi yang hitung langkah ya, dan fungsi yang utama. Saya akan supaya lebih mudah itu saya jelaskan yang percabangan untuk di fungsi utama ya. If, nah itu if jika total langkah 1 lebih kecil dari total langkah 2, maka aksinya atau kita akan memilih aksi atau mengeksekusi pembawa barang pertama lebih efisien. Jika total langkah yang pertama itu lebih besar dari 2, maka pembawa yang kedua lebih efisien dong. Terus kalau enggak keduanya, maka kedua barang sama efisiennya. Oke, selanjutnya itu masuk ke array. Nah, array dulu ya. Array itu adalah suatu kumpulan data yang dibariskan dalam satu kurung, di mana sederet data yang sama, tipe data yang sama, misalnya integer ada 10, 10, 10, itu maka akan dideretkan sebagai array. Seperti yang kayak gini. Ada 10 dan 15, maka itu akan 10 ada dua tipe data yang sama, maka diurutkan ke dalam dua array-nya. Nah, array itu ya terbagi menjadi dua, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Dan ini adalah contoh di mana ini array 1 dimensi. Nah, ini 1 dimensi ya, masih 1 dimensi. Dan saya akan memberikan satu contoh lagi yang dimana ini adalah array untuk 2 dimensi. Nah, ini dia. Ini pakai matriks aja dan lebih mudah dipahami juga. Saya akan menjelaskan dulu gimana sih maksud array 2 dimensi itu. Kalau yang 1 dimensi tadi kan 2 di dalam ini yang mana ya tadi. Nah, angka di dalam ini adalah jumlah angka yang berada dalam ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun dalam array si programnya itu akan membaca dari 0. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu array 1 dimensi. Kalau array 2 dimensi itu sama. Tapi yang membedakannya itu adalah 2 di depan ini adalah 2 kumpulan data atau 2 array. Nah, jadi ada 2 array. Terus 3 di sini adalah ada berapa tipe data yang sama dalam satu kumpulan array. Kan ada 2 tadi. Kan? Ada 2. Sini kalau 3 berarti di dalam itu ada terdapat 3 kumpulan data. Ini 1, 2, 3. Bacanya sama. Ini 0, 00, ini 01, ini 02, dan ini 10, ini 11, ini 12. Kayak itu bacanya. Ya. Ini langsung aja kita panggil fungsinya. Kita panggil dia bakal kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menggunakan perulangan for. Ya, mudah dipahami. Terus di kasus ini saya juga menggunakan fungsi void. Nah, apa sih fungsi void itu? Sebelumnya, fungsi itu merupakan suatu blok program yang digunakan untuk melakukan proses-proses tertentu. Sebuah fungsi dibutuhkan untuk menjadikan program yang akan kita buat menjadi lebih modular dan mudah dipahami alurnya. Fungsi itu juga terbagi menjadi 3, yaitu ada fungsi parameter, ada fungsi void, dan ada fungsi rekursif. Pada kode yang saya buat di kasusnya, itu saya menggunakan fungsi void. Karena memang fungsi void itu ditujukan untuk melakukan proses yang tidak menghasilkan nilai. Dan fungsi void ini kembaliannya akan diisi oleh void itu sendiri. Diisi oleh nilai void itu sendiri. Fungsi void ini dipanggil dalam fungsi utama dengan
memanggil fungsinya itu hitung langkah ini. Hitung langkah barang, kapasitas 1, untuk langkah 1. Ini akan dipanggil di fungsi utama, fungsi main. Sama juga dengan fungsi parameter. Nah, lanjut, ini adalah contoh fungsi parameter sebelumnya. Nah, sebenarnya fungsi parameter itu adalah suatu variabel yang berfungsi untuk menampung nilai yang akan dikirimkan ke dalam fungsi. Dengan adanya fungsi parameter, sebuah fungsi dapat bersifat dinamis. Ini menggunakan fungsi parameter yang integer jumlahkan, ini integer A, integer B, return A tambah B. Yang dimana ini akan melakukan eksekusi penjumlahan. Sebentaran ya. Nah, misalnya kayak gini. Dia akan melakukan penjumlahan yang dibuat dalam fungsi jumlahkan di sini, lalu dipanggil oleh fungsi main ke dalam fungsi itu sendiri. Jadi integer untuk hasil itu terdapat pada fungsi jumlah. Nah, jadi seperti itu terkait tentang fungsi parameter. Kalau fungsi rekursif adalah proses pemanggilan fungsi oleh dirinya sendiri secara berulang. Rekursif ini juga dalam bahasa Latin itu artinya berjalan ke belakang, yang berarti fungsi ini sangat berguna apabila diimplementasikan untuk pengurutan data atau menghitung nilai faktorial bilangan. Di sini saya belum mempelajari fungsi rekursif secara mendalam ya. Mungkin di next video saya akan membuatnya. Oke. Nah, kan di dalam program ini nggak memiliki ulangan ya, kayak for, while, do while, itu nggak ada. Tapi coba kita run dulu ya programnya. Ini programnya nggak kelihatan ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di push.code dan flowchart-nya, yang dimana output-nya itu akan menampilkan langkah pembawa barang pertama itu 8, karena kan 7 tadi ya, 7 lebih itu dibulatkan ke atas dalam kode program. Terus langkah pembawa barang kedua itu 13. Lalu ini akan dibandingkan yang mana yang lebih efisien. Berarti pembawa barang yang pertama itu lebih efisien dari pembawa barang yang kedua. Jadi kode programnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang perulangan. Nah, sebelum menjelaskan materi tentang perulangan, apa sih perulangan itu? Seperti namanya, perulangan atau looping digunakan untuk mengulang blok kode. Perulangan itu terbagi menjadi 3, yaitu for, ada while, dan ada do while. Lanjut untuk yang for. Jadi for itu digunakan ketika kita mengetahui jumlah iterasi yang akan dilakukan sebelum perulangan dimulai. Struktur dari for ini memungkinkan kita untuk menginisialisasi variabel, memeriksa kondisi, dan memperbarui variabel perulangan dalam satu baris. Maksudnya itu kita bisa menginisialisasi dulu. Ini adalah inisialisasi dari for, ini integer i, inisialisasi dari i sama dengan 5. Terus ini adalah kondisi, di mana kondisinya itu i kecil sama dengan 10. Lalu ini adalah update-nya, yang dimana i++. Ulangan ini akan terus bertambah sampai kondisi yang ditentukan. Terus ini adalah aksinya, di mana aksinya kita memanggil atau kita menampilkan perulangan dari i, yang dimana i itu adalah 5 sampai perulangan 10. Langsung aja kita run ya kodenya. Nah, maka yang keluar itu adalah perulangan dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Begitulah dari for. Nah, selanjutnya ada fungsi while. Nah, fungsi while itu digunakan ketika kita tidak mengetahui jumlah iterasi yang pasti dalam iterasi yang pasti, dan kita ingin mengulang suatu blok kode selama kondisi tertentu terpenuhi. Kondisi ini diperiksa sebelum blok kode dijalankan. Maksudnya itu gini. Integer i kita deklarasi dulu. Terus ini adalah bilangan genap. Ini untuk sekedar soal ya. Ini bilangan genap dari 1 sampai 10. Ini letak pengulangannya di sini, while. Kalau yang for tadi kan itu dia inisialisasi, kondisi, dan update-nya itu satu baris. Kalau di sini cuman hanya kondisinya aja, yang dimana i kecil sama dengan 10. Lalu di dalam aksi itu kita memanggilkan i ini, terus update-nya di sini i tambah dengan 2.
Lalu di mana letak inisialisasinya, Bang? Letak inisialisasinya itu ada di atas ini sebagai deklarasi integer atau deklarasi variabel. Kayak itu. Kalau while dia kayak gitu, bentuknya beda dari for ya. Nah, tadi akan ini dalam bilangan ini ya. Anjir. Nah, ini dia. Dimulai dari 0. Maka dia akan dari 1 ya, berarti 1 dari 2. Nah, nih. Dari 2, 4, 6, 8. Logikanya sama, cuman strukturnya berbeda. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya ada perulangan, yaitu do while. Do while itu dia mirip dengan while ini, tetapi kondisinya diperiksa setelah blok kode dieksekusi. Hal ini menjamin bahwa blok kode dijalankan setidaknya 1 kali, terlepas dari apakah kondisi awalnya terpenuhi atau tidak. Nah, jadi while itu bentuknya seperti ini. Nih, while. Ini inisialisasinya dulu. Ini dalam sebuah soal yang basic, di mana kita akan menginputkan angka positif. Nah, ini adalah aksi. Kita akan melakukan aksi setidaknya 1 kali. Itu terlepas dari syarat ini. Berarti dalam do while itu, kita harus menjalankan blok kode itu setidaknya 1 kali. 1 kali perulangan maksudnya. Lalu kita run ya. Ini saya bilang positif 2. Nah, positif dimasukkan itu 2. Kayak gitu. Jadi ini aksinya di atas. Ini inisialisasinya di atas, di luar dari ulangan. Terus kondisinya itu di dalam, atau syaratnya itu di dalam while. Jadi itu adalah bentuk dari do while. Oke, sekilas tentang beberapa materi yang ada dalam studi kasus yang telah saya buat. Terdiri dari materi tipe data itu ada 6, terus ada materi variabel konstanta, ada materi percabangan if else, terus ada perulangan, dan juga ada array 1 dimensi dan 2 dimensi, terus ada fungsi parameter dan fungsi point, serta pengertian dari fungsi rekursif. Nah, mungkin segitu saja video pembahasan terkait studi kasus dan juga penjelasan flowchart materi sebutnya dari studi kasus untuk proyek UAS. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang instruksi ketiga, yang dimana kita disuruh membuat dan menjelaskan kode program untuk mengimplementasikan persamaan standar deviasi dan memproses data-data berikut. Itu 3, 6, 3, 7, 5, 8, 9, 4, 4, 5, 2, 1, 2. Dalam mengimplementasikan persamaan ini, kita tidak dibenarkan menggunakan fungsi built-in atau pustaka. Nah, di sini saya telah membuat kode untuk menghitung standar deviasi serta rata-ratanya ya. Nah, kita lihat kodenya ini. Nah, ini adalah kodenya. Biasa ini dimulai dari bagan untuk C++. Lalu kita membuat fungsi utama, di mana fungsi utama ini kita menginisialiskan data array. Ini adalah array dari 3 sesuai dengan yang nomor tadi ya. Ini adalah integer n, yang dimana variabel n ini untuk menyimpan jumlah elemen dalam array. Nah, jadi elemen dalam array ini nggak ditulis di sini, tapi di n. Nah, langsung saja kita bahas satu persatu ya dulu. Di sini adalah double sum, dimulai dari 0. Double sum ini diinisialisasikan 0. Begitu juga dengan min, variance, dan standar deviasi. Lalu ini adalah perulangan untuk for, yang dimana diinisialisasikan integer i itu sama dengan 0. Maka i kecil daripada n, i-nya akan terus bertambah. Sehingga membuat elemen dalam data array i ini akan terus bertambah kepada sum. Nih, maaf. Datanya akan terus bertambah sum. Lalu ini adalah fungsi untuk menghitung rata-rata. Rata-ratanya itu sum, data yang terus bertambah tadi akan dibagi dengan 13. 13 array ini, n. Itu dia. Selanjutnya ada perulangan untuk menghitung variance. Nah,
Varians itu dihitung dengan membagi total kuadrat selisih dari persamaan ini dengan n. Langsung aja nih kita ini ya, coba kelas satu ya. Ini inisialisasi i sama dengan 0, i kecil dari n, dimana kondisinya itu i kecil dari n, maka i akan terus bertambah sehingga varians itu disimpan oleh data i dikurang min dikali data i dikurang min. Ini berarti kuadrat i data i itu dikurang min tersimpan pada varians. Lalu di sini adalah fungsi untuk menghitung standar deviasi, di mana ini kita menggunakan fungsi SQRT. Nah, fungsi SQRT ini adalah fungsi yang dimana digunakan untuk menghitung akar dari sebuah angka menggunakan metode biner. Dari mana kita inisialisasikan dulu double precision, yang dimana ini digunakan untuk menentukan tingkat ketelitian akhir. Nah, dia akan teliti kepada titik atau komanya. Sini menggunakan double ya, karena komanya itu bakalan banyak. Karena kan mencari standar deviasi, terus mencari minnya juga. Lalu ini ada double start, di mana start itu dimulai dari 0 dan n ya, itu akan diakhiri oleh angka yang kita pilih menjadi akarnya, atau angka yang kita cari akar kuadratnya. Nah, jadi begitu. Nah, ini ada double min. Double min adalah variabel sementara yang digunakan untuk menyimpan nilai tengah antara start dan n. Jadi dia akan menyimpan nilai tengah antara start dan n ini. Antara start 0 dari nilai angka yang akan kita cari akar persamaannya, akar atau akar kuadratnya. Nah, jadi begitu. Selanjutnya ada perulangan while, yang dimana syaratnya itu n dikurang start. N itu adalah angka yang kita pilih atau angka yang kita cari akar kuadratnya, dikurang oleh start, dikurang oleh 0. Jika ini lebih besar dari precisionnya, dari 0,001, maka mid itu sama dengan start ditambah n dibagi 2. Jadi fungsi ini bernilai true. Karena dia besar dari precision dari ini, maka mid-nya akan menyimpan hasil sementara dari start dan n bagi dengan 2. Hasil tengah maksudnya ya. Dan jika mid dikali mid sama-sama dengan angka yang kita cari akar kuadratnya, maka nilai itu akan kembali kepada mid. Sebaliknya juga begitu, jika mid dikali mid kecil daripada angka yang kita cari akar kuadratnya, maka start itu sama dengan mid. Nah, jadi begitu. Jika tidak, n sama dengan mid. Lalu ini adalah nilai kembalian, yang dimana setelah keluar dari perulangan while ini, fungsi mengembalikan nilai tengah dari start dan n. Nah, jadi fungsi mengembalikan nilai mid sebagai hasil akhir. Jadi begitu. Selanjutnya, fungsi main akan menghitung standar deviasi dari fungsi SQRT ini, dipanggil di fungsi main. Standar deviasi ini akan menghitung dengan mengambil akar kuadrat varians menggunakan fungsi SQRT. Fungsi yang di atas ini tadi. Di varians ini, hasil dari ini semua, varians, akan dihitung akar kuadratnya oleh SQRT menggunakan metode biner. Lalu, outputannya akan menampilkan rata-rata, ini rata-ratanya, sum dibagi n, rata-rata dari nilai data ini ya. Terus, ini adalah outputan dari standar deviasinya. Nah, maka keluar rata-rata dari 13 array ini itu berjumlah 4,53846. Dan standar deviasi atau perhitungan akar kuadrat oleh SQRT dibagi n itu berjumlah atau bernilai 2,34079. Nah, jadi begitulah penjelasan dari kode menghitung standar deviasi. Nah, mungkin sekian video penjelasan
terkait proyek UAS. Semoga saya diberi kepahaman lebih untuk belajar ilmu perkodingan ini hingga menemukan jati diri sejati sebagai programmer masa depan. Oke, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.